Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Said dari Prodi S1 Teknik Elektro offering B. Saya dari offering PAI E31. Oke, teman-teman sekalian, sekarang di sini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk tugas UTS. Saya di sini mempresentasikan bab 8 mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Oke, next. Yang pertama di sini yaitu kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep korupsi, yang kedua, menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Oke, pada bab 8 ini kita dituntut untuk memahami 4 sub yang ada di bab 8. Oke, yang pertama yaitu pengertian, ragam, dan hukumnya. Nah, di sini dijelaskan pengertian korupsi, ragam-ragam korupsi, dan hukum-hukumnya. Yang kedua yaitu motif-motif korupsi. Yang ketiga bahaya korupsi. Dan yang keempat menumbuhkan upaya anti korupsi. Nah, upaya menumbuhkan. Jadi cara-caranya agar diri kita ini terhindar dari korupsi lah. Oke, next. Pengertian. Yang pertama yaitu pengertian, ragam, dan hukumnya. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, di sini adalah pengertian korupsi, di mana biasanya perbuatan itu dilakukan oleh petinggi-petinggi yang egois dengan mengambil hak orang lain. Nah, itu sih sangat tidak baik ya untuk dijadikan sifat gitu. Oke, next. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Nah, di sini adalah hal yang tidak baik ya, bentuk-bentuk korupsi, salah satunya merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Itulah bentuk-bentuk korupsi. Oke, next. Selanjutnya yaitu motif korupsi. Motif korupsi di sini dibagi menjadi dua, yaitu motif internal dan motif eksternal. Oke, kita bahas motif internal terlebih dahulu. Motif internal yaitu yang pertama, sikap terlalu mencintai harta atau hub ad-dunya. Yang kedua, sikap tamak dan serakah. 3, sikap hidup konsumtif dan hedonis. Yang keempat, yaitu pemahaman agama yang dangkal. Nah, ini motif internal itu berasal dari diri sendiri ya. Seperti terlalu mencintai harta, tamak, hidup yang begitu hedonis, dan tentu saja pengetahuan agama yang dangkal. Oke, selanjutnya yaitu motif eksternal. Yang pertama, pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dan yang kedua, kepentingan meraih dan mempertahankan kekuasaan kreator. Nah, pada motif eksternal ini, yaitu pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat mengacu diri kita untuk melakukan korupsi.
Seperti pada masa pandemi saat ini, pendapatan atau gaji seorang itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi, banyak orang yang melakukan cara licik lah untuk dapat mencukupi kehidupan hidupnya sendiri. Dan yang kedua, kepentingan meraih dan mempertahankan kekuasaan, yaitu seperti kayak partai-partai itu lebih kayak memilih jalan pintas agar kekuasaannya tetap di atas dan tidak turun. Oke, selanjutnya yaitu bahaya korupsi. Yang pertama, timbulnya sifat egois pada diri seseorang. Yang kedua, munculnya kepribadian tidak jujur dan tidak bertanggung jawab pada generasi muda. Yang ketiga, dapat menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Yang keempat, dapat merusak ekonomi suatu bangsa. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan tidak efisiensinya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Yaitu adalah bahaya-bahaya yang timbul akibat korupsi. Oke, kita sudah yang terakhir yaitu upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Di sini saya memberikan dua contoh, yaitu yang pertama, upaya menumbuhkan budaya anti korupsi yaitu memegang teguh amanah. Karena jika seseorang telah memegang teguh amanah, insya Allah juga tidak akan melakukan hal yang egois atau mengingkari amanah tersebut lah. Oke, yang kedua yaitu budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Nah, ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa atau siswa-siswa yang masih SMA, SMP. Nah, budaya anti mencontek ini bagus untuk menumbuhkan upaya anti korupsi. Oke, nampaknya sudah berakhir. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.